Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Asyhadu an la ilaha illallah wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu basira wa nazira. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tasliman katsira. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, peserta paket Ramadan 2023 1444 Hijriah PCM Garut Kota yang saya muliakan. Alhamdulillah pagi hari ini, betapapun awalnya ada semacam noise factor, ada gangguan, faktor gangguan, biasa dalam bahasa anak mudanya itu gangguan teknis, peralatan teknis. Alhamdulillah bisa juga kita melaksanakan silaturahim dalam mengisi Ramadan kita, hari-hari Ramadan kita saat ini. Mudah-mudahan jika kita niatkan sebagai satu misal silaturahim, yang kedua thalabul ilmi, ini insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amalan sholihan. Amin ya Rabbal Alamin. Saya dapat tugas sejak awal melalui liaison officer, melalui pejabat penghubung Pak Haji Patroni, untuk menyampaikan materi Islam rahmatan lil alamin. Tugas ini menjadi terasa berat, terutama ketika saya menganggap bahwa penyampaian materi ini tidak disertai dengan apa yang hendak disampaikan dan diinginkan oleh panitia, tidak disertakan kurikulum dan silabusnya. Ya, saya sempat agak sejenak berpikir, apa karena saya didefinisikan sebagai orang bukan Muhammadiyah gitu, lalu dapat tugas untuk menyampaikan materi Islam rahmatan lil alamin. Ya, sebab selama ini yang kita dengar rahmatan lil alamin itu seakan-akan diklaim, seakan-akan diaku oleh saudara kita umat Islam sendiri. Sama seperti halnya terminologi term Ahlus Sunnah itu diklaim secara sepihak, seakan-akan selain kelompok itu bukan Ahlus Sunnah. Sambil berpikir begitu, saya kemudian lihat perpustakaan Muhammadiyah di rumah. Ternyata istilah rahmatan lil alamin ini bukan hanya milik kelompok umat Islam tertentu. Di Muhammadiyah itu sejak awal-awal dulu telah melaksanakan kerja-kerja rahmatan lil alamin, nilai-nilai Islam dalam packaging, dalam kemasan rahmatan lil alamin. Mulailah dari situ saya mulai bekerja membuat semacam PowerPoint, paling tidak bekal bagi kita untuk bagaimana arah pembicaraan ini, pemikiran ini kita kembangkan dalam forum yang mulia sekarang ini. Apa boleh buat, saya buat aja yang boleh semacam itu gitu. Baru kemudian saya coba sampaikan beberapa hal. Yang pertama, ajaran Islam yang bersifat rahmatan lil alamin sejatinya sebenarnya bukan hal baru. Basis ajaran Islam rahmatan lil alamin ini sudah menguat, sudah kuat dinyatakan dalam tebaran ayat suci Al-Quran dan dalam bayan taudih dalam As-Sunnah yang menjadi penjelasan penguat tentang ayat Al-Quran.
bukan hanya jelas kuat basisnya didasarkan pada ayat Al-Quran dan dinyatakan dalam hadis, bahkan Islam sebagai rahmatan lil alamin telah diimplementasikan, telah diejawantahkan, telah diwujudkan dalam kehidupan umat Islam dalam sakofah Islamiyah, baik di abad-abad klasik dulu, abad pertumbuhan Islam, maupun di abad pertengahan. Secara linguistik, secara kebahasaan, kalau ada terminologi, ada term, ada istilah Islam rahmatan lil alamin, berarti keywordnya, kata kuncinya ada 3. 1, Islam. 2, rahmatan. 3, lil alamin. Kalaupun hendak disingkat, dikondensasikan, dikimpalkan, dipadatkan hanya menjadi 2, Islam yang 1 sebagai sebuah istilah, kemudian rahmatan lil alamin yang kedua sebagai sebuah istilah. Secara generik, secara asolah, secara asli, Islam itu berarti damai. Kalau Islam ini diambil dari akar kata menurut ilmu sorof, Sulasi Majid itu ya Pak Haji Yasef Irfan, bos PCM Garut Kota. Aslama yuslimu islaman. Kalau dia ditarik dalam ilmu sorofnya itu tidak sulasi majid, tapi sulasi mujarod dari kata salima. Dari kata salima telah masuk dalam kedamaian. Muncul juga sulamun, eskalator, tangga yang menghantarkan ke kedamaian. Kalau dari ilmu sorofnya Islam ini berasal dari sulasi majid, wazan aslama af'ala, itu menjadi maknanya bisa jeren, bisa masdar. Islaman masdar ya, artinya kedamaian. Kemudian rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Rahmat ini, kalau mau kita lanjutkan cakap-cakap kita, bincang-bincang kita, itu dalam ajaran Islam merupakan asma wa sifat bagi Allah, asmaul husna. Rahmat ini bisa kait mengenai secara kedalamannya dengan asmaul husna yang lain, yaitu sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Sebelum jauh itu kita pertanyakan, kalau kita hendak gali lagi, Islam rahmatan lil alamin, Islam yang jika diamalkan itu di tengah-tengah kehidupan akan menghadirkan suasana penuh kerahmatan. Rahmat telah menjadi nama anak kita mungkin ya. Ada nggak anak kita yang namanya Rahmat? Ada. Ya, sambil juga kadang kita nggak begitu paham apa itu makna rahmat. Sejatinya kalau rahmatan lil alamin ini kita lacak, dari mana ini istilah muncul? Katanya tadi disebut-sebut rahmatan lil alamin berasal dari Al-Quran. Paling sedikit Al-Quran surah Al-Anbiya, Al-Quran surah ke-21, ibu-ibu yang biasa rajin tadarus mushaf, bukan hanya tadarus WhatsApp, itu bisa dilihat di aplikasi Androidnya. Kalau bapak-bapak saya nggak begitu yakin. Yang rajin tadarus itu Ramadan, di hari-hari Ramadan kebanyakan ibu-ibu. Iya, itu masih lebih bagus bapak-bapak daripada ibu-ibu hanya tadarus WhatsApp ya, bukan tadarus mushaf. Bisa dilihat surah ke-21 Al-Quran Suci ayat 107 ada berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau anak-anak kita
mau menafsirkan ayat menggunakan manhaj tafsir tahlili atau tajzi'i, pertama dia akan bongkar itu ayat dengan pendekatan mufradatul ayat. Yang kedua, dia akan bongkar itu ayat dengan cara melihat munasabah ayat, korelasi ayat. Yang ketiga, dalam manhaj, dalam metodologi tafsir tahlili atau tajzi'i, selain melihat mufradatul ayat, munasabah ayat, dilihat asbabun nuzul ayat. Baru yang keempat, dia lihat para pendapat mufasir klasik. Kalau di rumah kita itu ada kitab tafsir Al-Qurtubi, Al-Jami li Ahkamil Quran, kemudian ada kitab tafsir Al-Azim Ibnu Katsir, ada kitab-kitab tafsir yang mutaakhirin Mustafa Al-Maraghi, kitab tafsir Al-Maraghi, atau kitab tafsir karangan Syekh Muhammad Ali As-Subuni, Safwatut Tafasir, atau kitab tafsir Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir kalangan Syekh Sulaiman Al-Asqari. Maka anak kita akan membongkar menafsirkan wa ma arsalnaka ila rahmatal lil alamin ini pertama dengan pendekatan nahwiyah, ilmu nahu, bukan ilmu nempe ya. Ya, itu wawunya waw apa ini? Wawu dalam ilmu nahu itu ada 7 macam. Ada wawu isti'nab lil ibtida, ada wawu atab, ada wawu na'at, ada wawu huruf qasam, ada wawu ma'iyah, ada wawu jama'. Ada 7 macam wawu. Kalau di TV kita hanya tahu wawu itu hanya 1. Wow, keren. Antp. Ya. Antp. Wow, kalau ini adanya di awal ayat, adanya di permulaan ayat, ini disebutnya sebagai wawu istibnab lil ibtida. Wawu yang ada di awalil jumlah, wawu yang ada di awal sebuah kalimat. Dimaknakan, diartikan dan. Karena disimpannya di awalil jumlah. Kalau kita lihat itu nanti di mushaf, di HP kita, di Android kita, ma di sini apa ma isim mausul biasa saja, apa ma nafiyah, apa ma nahiyah, apa ma apa? Kalau ma ini ma nafi, ada harful istisna illa, dalam ilmu nahu maknanya apa? Saya belum mengajak mengheningkan cipta. Ya, itu konon kata Ustadz yang di samping Pak Haji Patroni, Pak Haji Dadang. Kalau ada harpun nafyi allati lin nafyil jinsi, langsung dikaitkan dengan harful istisna. Dalam bahasa Inggris itu kalau ada negasi, huruf negatif yang dikaitkan dengan eksepsi, itu dalam ilmu nahunya disebut maknanya, manfaatnya litahqiq. Ya, dia menjadi adatul hasr, ngawengku, dan tidaklah semata-mata. Apa yang tidak semata-mata itu? Arsalnaka, kami mengutusmu Muhammad, kecuali apa? Rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi semesta. Luar biasa ini. Kalau ini kemudian kita coba telisik lagi, kalau kita coba telisik ulang, ayat 107 surah Al-Anbiya itu menegaskan, menetapkan bahwa kalau Islam dilakukan secara benar, dengan sendirinya akan mendatangkan rahmat. Baik itu untuk umat Islam maupun untuk seluruh alam. Rahmat adalah karunia yang dalam ajaran agama terbagi menjadi 2. Rahmat dalam konteks Rahman
dan rahmat dalam konteks rahim. Karena rahmat itu asmaul a'zam, asma wa sifat bagi Allah, itu terkait dengan asmaul azam Allah yang lain, yaitu Rahman dan Rahim. Dalam konteks rahmat itu dengan Rahman berarti bersifat amma kulla syai'in, meliputi segala sesuatu, sehingga orang yang non muslim pun akan kecipratan mendapatkan rahmat itu. Ya. Islam dengan diutusnya Nabi Muhammad menjadi rahmat bagi sekalian alam. Rahmat dalam konteks rahmannya Allah dirasakan bukan hanya untuk muslim semata, tapi yang non muslim pun ikut mendapatkan emanasi pancaran dari rahmat Islam itu. Saya jadi ingat ini, kalau ngomong reda begini, kata Pak Haji Patroni, nggak cocok buat pengajian. Ini cocoknya untuk kelas seminar gitu ya. Saya mau turunkan istilah-istilahnya menjadi istilah yang familiar, yang akrab dengan kita. Lamun tehamah, rahmat Allah teh anu aya dina ajaran Islam, anu didugikeun ku Kangjeng Nabi. Kaitanana aya gantar kakaitan sareng sifat Allah Rahman, tah rahmat Allah dalam bentuk ajaran Islam, balik deh ke bahasa Indonesia ya. Rahmat Allah anu aya pakuat pakaitna sareng sifat Allah Rahman bakal karaos sanes wungkul ku jalmi-jalmi anu meyakini, anu memeluk, tah hese bahasa Sundana memeluk teh naon? Anu nangkep gitu. Anu meyakini Islam oge bakal kabagian. Buktosna naon? Dina kahirupan sadidinten Allah teh Al-Khaliq, Al-Musawwir, Al-Bari. Allah pencipta, pengatur dan pembentuk, pencipta makhluk, pembentuk makhluk, pengatur rizki buat makhluk. Nah pilih kasih itu Allah. Ayeuna mah muslim bakal dipasihan rezeki teh bro. Ayeuna mah sanes muslim. Ditarik we, disakedikeun, henteu diseueurkeun rezekina. Kan teu kitu nya. Leres Ibu? Leres Bapak? Naon anu leres teh Bapak? Tapi dina kaitanana sareng Rohim, rahmatan lil alamin. Kaitanana sareng sifat Allah Ar-Rahim. Eta mah khususon lil muslimin. Kangge jalmi-jalmi anu ngayakenkeun ajaran Islam. Lamun Islam dilakonan, diamalkeun, dipidamel leres-leres saleresna, maka rahmat Allah anu pakuat pakai sareng Rahman sareng Rahimna Allah eta bakal tumiba, bakal lungsur ka urang sadayana. Nah, itu yang berlaku dalam sunatullah, itu yang berlaku dalam natural, ya dalam natural law, dalam hukum alam. Orang-orang sekuler menyebutnya natural law, hukum alam. Orang Islam menyebutnya sunnatullah, pekerjaan Allah, perbuatan Allah. Tetapi kalau rahmat Allah itu berkait dengan Ar-Rahim, sifat Allah, itu hanya dirasakan oleh orang Islam. Yang tidak Islam, tidak menganut ajaran Islam, tidak akan bisa menikmati rahmatnya ajaran Islam, ajaran Allah, karena dia tidak meyakini. Apa? Di antaranya mereka tidak akan mendapatkan satu saat kalau beramal baik di dunia ini,
kalau punya pekerjaan-pekerjaan yang betul-betul mendatangkan kemaslahatan, kebaikan, maka dia akan beroleh tiket untuk masuk jannah. Bapak-bapak bayangkan masuk jannah betapa nikmat dan nyamannya. Jangankan lagi masuk jannah, masuk Ikenur Jannah juga pasti itu. Mudah-mudahan tidak tergolong rofas ya Pak Ustadz Asep Irfan. Lagi saum ini. Ibu-ibu lagi saum? Ada juga yang enggak kan? Iya, karena kita paham kalau ibu-ibu ada masa-masa cuti dari saum atau sholatnya. Bapak Ibu sekalian, dengan kata lain bisa kita nyatakan karunia Allah yang bersifat Rahman ini kan Islam rahmatan lil alamin. Islam sebagai rahmat bagi sekalian alam. Kaitannya dengan sifat Allah Ar-Rahman, yang itu semua akan diberikan bukan hanya kepada umat muslim saja, tapi juga kepada yang non muslim, bukan hanya kepada manusia, termasuk juga kepada makhluk Allah yang lain, baik hayawanat, hewan, maupun nabat, tumbuh-tumbuhan, pepohonan. Sifatnya itu dalam rahmat yang bersifat Rahman itu, dalam ajaran rahmat Islam yang dikaitkan dengan sifat Allah Ar-Rahman itu kompetitif. Apa yang dimaksud? Orang Islam yang tidak melakukan kegiatan ekonomi, maka mereka tidak bisa dan tak akan menjadi makmur. Sebaliknya, jika ada orang yang melakukan ikhtiar kerohmanan itu adalah non-muslim, dia rajin, dia tekun, padahal bukan muslim. Begitu azan subuh, dia tidak muslim, dia bangun. Kemudian dia bebersih, dia mandi, dia sarapan, non-muslim dia. Melakukan kegiatan keekonomian, pergi ke pasar, pergi ke sawah, pergi ke kebun, melakukan kegiatan keekonomian, dia jual beli, transaksi dengan orang lain, dia bercocok tanam, dia berkebun. Dia walaupun non muslim akan mendapatkan kemakmuran secara ekonomi. Padahal ajaran untuk melakukan kegiatan keekonomian itu tersedia dalam Islam. Dalam surah Al-Jumu'ah yang biasa dibacakan oleh Ustadz Haji Dede Hidayat kalau mengimami sholat Jumat, kan ada ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh wabtagu min fadlillah wazkurullaha katsira. Betul ya Ustaz, bunyi ayatnya begitu? Ya kalau salah diralat aja, salah itu gitu. Kan biasanya imam sholat Jumat itu baca di rakaat pertama itu surah Al-Jumu'ah. Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa zarul bayyi zalikum khairul lakum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat berikutnya faiza qudiyatis shalah, kalau telah selesai ditunaikan shalah itu fantasiru fil ard, bertebaranlah di muka bumi, wabtagu min fadlillah, dan carilah keutamaan rizki-rizki dari Allah itu, la'allakum tashkurun. Fa iza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima kul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur razikin. Itu rakaat pertama biasanya.
Di ayat yang barusan saja pun sudah tersimpul sebuah ajaran kita berkehidupan ini jangan melulu melakukan ritual, melakukan peribadatan adanya di masjid. Kalau sudah selesai ditunaikan sholat di masjid, entong calik wae di masjid, dan bual makalan turun, moal bakaran lungsur tuangan ti langit ka eta masjid. Kedah fantasiru fil ar, bertebaranlah di muka bumi, wabtagu min fadlillah, carilah keutamaan-keutamaan dari Allah. Para mufassirin menyatakan min fadlillah pada ayat itu adalah rizki-rizki dari Allah. Nah, orang Islam kalau ingin memaknai Islam itu rahmatan lil alamin, kaitan rahmatan lil alamin dengan asma wa sifat Allah Ar-Rahman itu bersifat kompetitif, bersifat persaingan. Walaupun dia muslim, habis subuh dia malah tarik selimut lagi, tidur ba'da salat subuh. Itu dalihnya kalau bulan Ramadan kan tidurnya orang saum itu ibadah. Iya. Kalau Pak Haji patroni mungkin tidak begitu ya Pak Haji. Jadi dari sini, dari Pajagalan, leresnya Pajagalan. Habis sholat subuh itu langsung meluncur ke Cibalong ya. Kanu sekretaris PCM rupanya kalah bersaing ya. Karena kerjanya di daerah Kecamatan Cibalong, sebuah daerah yang berbatasan dengan Australia. Ya, ya gimana mau tidur setelah sholat subuh? Pasti berjalan lah itu bertebaran di muka bumi. Kita kan CS ya, sama kerjaan saya begitu. Jadi harus keluar dari garasi rumah itu paling siang jam 5 lewat seperempat. Kalau jam 5 lewat 30 jam setengah 6, itu sudah bisa dapat diduga pasti datang ke tempat kuli, ke kantor lebih dari jam 7.30. 1 menit saja kita kesiangan kena cas 0,5%. Leres gitu Pak Haji Asep Irfan. Ya ini deket kan, cuma Cilawu ya, sekali ngarenghap juga sampai gitu. Nah kalau saya itu 1 jam 3/4, atau kalau lagi macet-macetnya hari Senin bisa 2 jam, atau unpredictable, nggak bisa diduga. Nah itu udah jihad betul itu. Saya hendak menyatakan kalau kita yang muslim meyakini Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta ini, ada kaitannya dengan sifat Allah Ar-Rahman, itu kita harus siap bersaing. Yang tidak muslim mengamalkan ajaran Islam, fa iza qudiyatis shalah, begitu terdengar azan subuh langsung dia bertebaran di muka bumi mencari rezeki, dia dapat kemakmuran. Yang muslim sering dibaca ayat itu tapi tidak diamalkan, habis sholat tidur lagi. Sahur sepuh teh mah lamun saha jalmi anu nundutan deui, anu sare deui ba'da sholat subuh, kudu siap-siap rezekina dipacok ku hayam. Ya, itulah yang dimaksud Islam rahmatan lil alamin, kaitannya dengan sifat Rahman ya Allah. Itu berlaku hukum kompetitif. Enggak percaya begitu? Lihat lagi ayat Al-Quran yang lain. Allah ciptakan kita memang sekaligus berikan pada kita itu rezeki. Wah, ini jadi hening begini ya.
Ya mah serba salah. Calik wae hening cenah gitu. Ngobrol wae disindiran NTCR. Ibu-ibu lamun pangaosan kan NTCR ya. NTCR itu bukan nila nikah, talak, NT nikah, talak, C cerai, R rujuk, bukan. Itu adanya di dunia Pak Ustadz Asep Irfan. Tapi di pengajian itu NTCR itu ibu-ibu lamun pangaosan enak lamun tenundutan. Tekna tulak tilik. Si ibu itu pakai jilbab naon gitu. Merek dagang naon ya gitu. Terus lamun teu kitu C culak colek. Kat tatanggana gigireunana. Barijeng mulai ngarumpi. Tah lamun udah ngarumpi colak-colekna diperluas jadi wera ribut. Itu NTCR di pengajian. Saya maksudkan kalau kita ingin meyakini yang tadi tuh Tuhan ciptakan kita sekaligus berikan pada kita rezeki kita. Apa yang dimaksud? Iya, itu rezekinya harus dicari. Tidak bisa itu nasi datang ke mulut kita. Harus kita datangkan nasi itu ke hadapan kita dengan tangan kita. Leres ibu? Kahartos gitu? Alhamdulillah. Orang lamun ngakel sangu, orang lamun nyangu. Nah, kudu pakai bahasa kieu saur Pak Haji Roni gitu. Untung bahasa kampus gitu. Lamun orang nyangu, nah eta lamun orang hoyong sangu tiasa sumping ka urang atau orang anu kudu nyumpingkeun eta sangu ka payunan urang. Iya. Sangu teh simbol rezeki. Enggak mungkin nasi itu datang menghampiri kita. Kita yang harus mencari membawa nasi itu agar hadir di hadapan kita. Jadi enggak bisa kita punya keyakinan Allah geus nyiptakeun urang. Allah geus ngarizkian urang. Jangan berhenti sampai di situ. Cara bacanya itu harus dengan ditambahkan ayat yang menyatakan wa ma min dabbatin fil ar illa 'alallahi rizquha. Wa ma min dabbatin fil ar, dan tidaklah semua binatang, semua yang melata di muka bumi illa 'alallahi rizquha, kecuali dijamin atasnya rizki oleh Allah. Jadi ada syarat di situ, harus dabbah, harus melata, harus berjalan kian kemari, harus aya kasab, kudu aya ikhtiar. Itu yang dimaksud dengan Islam rahmatan lil alamin, kaitannya dengan sifat Allah Ar-Rahman. Kalau kemudian rahmatan lil alamin ini secara keseluruhan kita telaah, kita akan bisa menarik simpul bahwa rahmatan lil alamin adalah bersatunya karunia Allah yang terlingkup di dalam kerahiman dan kerahmanan Allah. Ieu mah pinter-pinter nasim kuring we ya mengolah kata. Lamun dina pangaosan urang baheula mah ku ustad-ustad teh tos digedugikeun dina medar tafsir ayat basmalah we. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalayan nyebat asma Allah. Saha Allah teh? Ar-Rahmani, anu welas asih kasadaya makhluk di bumi. Ar-Rahimi, anu mika asih khusus ka jalma muslim di akhirat engke. Nah, itu penjelasan yang singkat model begitu saya bawa panjang-panjang sampai seperti barusan. Aya sangu sumping ka urang sagala gitunya.
Ini jangan disalahkan saya begini karena diminta oleh panitia paket Ramadan untuk menyampaikan rahmatan lil alamin. Kemudian dalam konteks Islam rahmatan lil alamin ini, Islam telah mengatur tata hubungan menyangkut aspek teologis, ritus, sosial dan humanitas. Nah, ini bahasa kampus lagi ya. Kita bahasakan bahasa kita. Lamun urang medar, lamun urang mentelaah, lamun urang mempelajari kumaha tah Islam rahmatan lil alamin teh. Nah, Islam rahmatan lil alamin teh anu sok ngarondaan gereja, ngajagaan Natal tapi ngabubarkeun pengajian. Nah model begitu gitu. Ya. Abdi satahun deui pensiun Pak Ustad. Maksudnya kalau bicara lebih keras, lebih tajam dari ini pun saya masih sanggup. Walaupun masih PNS aktif gitu ya. Toh saya yang mengajarkan moderasi beragama juga untuk kepala KUA, untuk kepala madrasah, sanawiyah, ibtidaiyah, aliyah negeri. Di Garut kemarin, tahun kemarin. Lamun orang nalungtik mempelajari Islam rahmatan lil alamin, salaresna dina lebet ajaran Islam teh tos aya aturan anu pakuat pakait sareng bidang-bidang kayakenan, bidang-bidang peribadatan, bidang-bidang kehidupan sosial, kehidupan kemanusiaan. Naon buktiasna? Secara teologis dalam keyakinan Islam masihan rumus anu teges anu kudu diyakinkeun ku sadayana anu mengimani Islam, tapi tidak lalu hesede ngabahasa Sunda keunana entong dugi ka maksa kabatur sangkan meyakini Islam. Naon margina dina Al-Qur'an suci parantos aya ayat anu menegaskeun yen la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam hal beragama. Islam rahmatan lil alamin, Islam yang tidak beringas, Islam yang tidak memaksakan kehendak. Kalau kita mengamalkan Islam sebagai rahmatan lil alamin, lamun orang rek ngamalkeun Islam rahmatan lil alamin, berarti orang teu kenging memaksakan kehendak sangkan batur sina sami jeung urang. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Nya kitu oge dina rarangken peribadatan. Tos aya ajaran anu ditangtoskeun kumaha ngalakonan rarangken peribadatan eta. Naon umpamina? Lamun jadi umat Islam entong genit. Genit kumaha? Kan masjid teh seueur, musola seueur, nah salat di gereja. Kan majlis taklim, majlis ilmu, musalla, masjid, cek bahasa Garutna seueur. Nah baca sholawatan di kelenteng. Nah eta genit. Lamun teh mah teu aya masjid, aya musalla, mangga rek salat di pinggir jalan, bade salat di pihara, bade salat di kelenteng. Diharamkan melaksanakan salat hanya di dua tempat. Oke? Naon anu okeh teh? Haram salat di dua tempat. Hiji hamam, toilet. Dua makbaroh, kuburan. Ya. Bukan sholat jenazah, bukan sholat mayit. Kalau sholat mayit kan nggak pakai ruku, nggak pakai sujud, bukan? Walaupun yang meninggal itu mertua kita, kita sholat jenazah tanpa harus ruku dan sujud.
Kenapa sholat, ada orang sholat jenazah di makam? Karena sholat jenazah itu tidak ada ruku dan sujud. Diharamkannya sholat di dua tempat, di hammam, toilet, yang kedua di makbaroh, kuburan. Karena nanti akan dianggap orang yang sholat di hammam itu, di toilet itu, ngintip yang ada di dalam toilet. Banyak najis, tempatnya tidak terpelihara kesuciannya di toilet itu ya. Sebersih-bersihnya toilet tetap saja bekas najasah. BAB di toilet, BAK di toilet, buang air yang kecil-kecil gitu ya di toilet, buang air yang besar-besar di toilet. Itu menjadi tidak patut, itu menjadi tidak pantas, itu menjadi tidak layak dijadikan tempat untuk beribadah. Kenapa di makbaroh diharamkan juga sholat, kecuali sholat jenazah? Itu beda dalilnya. Dalam ibadah itu al-aslu fil ibadati litahrim. Pada prinsipnya, pada dasarnya ibadah itu haram. Hatta yaqaw alaihi dalil ala khilafihi, sampai didatangkan petunjuk yang menyatakan sebaliknya. Sholat haram di makbaroh, tetapi ada dalil yang menyatakan Rasulullah setelah 3 hari sahabatnya meninggal, Rasul baru tahu kenapa si Anu nggak kelihatan di masjid. Ditanya tuh oleh Rasulullah sahabatnya, udah 3 hari nggak ada ke masjid, meninggal ya Rasul. Maka Rasul, di mana dimakamkannya? Di daerah sebelah sana. Didatangi oleh Rasulullah dan Rasulullah sholat jenazah di atas makam sahabatnya yang telah beberapa hari tidak kelihatan sholat berjamaah bersama Rasulullah di masjid. Al-aslu fil ibadati litahrim hatta yaqa'u alaihi dalil ala khilafihi, sampai ada didatangkan petunjuk yang menyatakan sebaliknya. Karena Rasulullah melaksanakan sholat jenazah beberapa hari setelah sahabatnya meninggal di atas kuburan, maka sholat jenazah di atas kuburan tidak diharamkan. Dina Islam tos aya aturan-aturan anu ngatur rangkeun ibadah model kitu. Dina Al-Qur'anna, dina hadisna. Terus Ibu jangan liatin slide-nya ini ya. Yang harus dilihat itu materinya. Dua-duanya. Kenapa dua-duanya? Oh, tempatnya bagus. Yang bikinnya nggak bagus, Bu. Ini buat para penghulu, buat para penyuluh udah disampaikan. Dalam diklat menyusun bahan bimbingan dan penyuluhan dengan berbasis teknologi informasi komunikasi. Jadi bikin PowerPoint-nya kita nggak kalah dengan anak milenial, nggak kalah dengan Pak Eris, Pak Erdi gitu ya. Kan kalau pakai slide pemberian Microsoft PowerPoint ini nggak bergerak-gerak ya, backgroundnya nggak bergerak. Nah, kalau sudah berhasil bikin PowerPoint yang slide itu backgroundnya bergerak, itu sudah menjadi presenter kelas dunia. Semboyan kita gitu kalau mengajarkan penyajian materi bimbingan dan penyuluhan dengan pendekatan teknologi informasi komunikasi itu begitu. Dan kalau pemilihan penghulu teladan, pemilihan penyuluh teladan, diminta yang ditampilkan itu PowerPoint-nya semacam ini gitu. Pak Didi Slamet Riyadi juara 1 penghulu nasional, tempo hari sempat diangkat menjadi kasih di Kanwil, katanya sekarang udah pindah lagi. Asalnya dari waktu dia juara nasional itu di KUA Ciganda Mekar, Kuningan. Didi Slamet Riyadi, Haji Didi Slamet Riyadi. Kabid sekarang, waduh udah naik lagi eselonnya ya. Iya. Dan kita
kalau ngasih diklat di tingkat nasional, utusan provinsi-provinsi se-Indonesia, pasti ngasih diantaranya yang begini. Balik lagi ke materi kita, jika kita bincang-bincang tentang implementasi rahmatan lil alamin, kalau kita ngomong-ngomong tentang Islam rahmatan lil alamin, sejatinya Muhammadiyah itu lebih dulu. Ini bukan klaim, bukan ngaku-ngaku gitu ya. Kenapa? Karena di Muhammadiyah ini nilai-nilai rahmatan lil alamin sudah diimplementasikan, sudah diwujudkan. Itu bahkan sejak pertama kali Kiai Suja, muridnya Kiai Ahmad Dahlan, mendirikan PKO, penolong kesengsaraan OM umum ya. Karena didirikannya tahun 1920. Kalau anak-anak muda nggak percaya, itu bisa dibaca dalam bukunya Profesor Deliar Nur, Gerakan Islam Modern Indonesia 1900 sampai 1940, terbitan LP3IS Jakarta. Jilid bukunya itu hijau kayak ini, kayak apa ini? Taplak ya, iya. Hijau putih jilidnya itu. Bisa juga dibaca dalam tulisannya Profesor Dr. Bahtiar Effendi. Dua-duanya Allahu yarham. Kalau Deliar Nur tidak menjadi orang Muhammadiyah, tidak menjadi aktivis Muhammadiyah. Deliar Nur itu terakhir menjadi ketua Partai Masumi bersama brother Abdullah Hamahwa. Ya, sebelum Abdullah Hamahwa menjadi KPK. Ya, KPK. Aktivis HMI Profesor Dr. Deliar Nur, Rektor IKIP Rawamangun Jakarta, aktivis HMI. Kemudian Bahtiar Effendi, aktivis HMI juga, terakhir menjadi Wakil Rektor Universitas Ahmad Dahlan. Dulunya IKIP Muhammadiyah Jalan Limau, Jakarta, Kebayoran Baru. Bahwa Muhammadiyah ini telah mengamalkan, telah mewujudkan rahmatan lil alamin, gerakan filantropi di Republik ini. Bahkan Republik ini belum punya nama Republik Indonesia. Itu sejak tahun 1920 dilakukan di Muhammadiyah. Gerakan filantropi rahmatan lil alamin ini bukan secara individual, bukan secara sporadis, tetapi justru secara terorganisir dan sistematis. Ini luar biasa. Sampai hari ini Amal Usaha Muhammadiyah, baik PKU yang hari ini bereinkarnasi menjadi rumah-rumah sakit, klinik, kemudian sekolah dari mulai TK Aba, TK Aisyah Bustanul Atfal, sampai perguruan tinggi, universitas-universitas, dan atau gerakan kemanusiaan, bantuan-bantuan untuk bencana alam, untuk yang terkena penindasan, dilakukan oleh Muhammadiyah. Ini menjadi eviden tak terbantah dan proses yang telah mensejarah, menjadi bukti yang gak bisa dibantah, dan itu udah terjadi dalam rahim sejarah hidup manusia. Makanya Hajrianto Yahya Tohari, hari ini Mas Hajri dubes di Libanon ya, udah periode kedua dubesnya karena selesai menjadi wakil ketua MPR ya. Hajrianto Tohari ini kan menjadi ketua Pemuda Muhammadiyah pasca Muktamar Pemuda Muhammadiyah Bandung. Ya, peralihan dari Bang Din Samsudin kepada Mas Hajrianto. Karir politiknya pakai kendaraan Golkar, tidak PAN,
Sama seperti Bang Din, karir politiknya awalnya sih dari Golkar, kemudian pindah. Ya, sesama aktivis Muhammadiyah dari zaman muda, tapi agak aneh ya. Ini rahasia kita bersama. Kalau nanti ikut umroh, main-main ke Lebanon, ketemu dengan Mas Hajri, Mas, bawa enggak itu masih pemuda Muhammadiyah yang sholat subuhnya pakai kunut gitu. Karena dalam muktamar di Bandung tahun 1993 itu grup Jawa Tengah, kita kan sepulau Jawa kumpulnya di STM Muslimin. Pemuda Muhammadiyah DKI, pemuda Muhammadiyah Jawa Barat, pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah, pemuda Muhammadiyah Jawa Timur. Karena sedang berkaitan ketat antara Jawa Timur yang sekarang jadi ketua PWM Jawa Timur, ketua pemuda Muhammadiyahnya itu, dengan Hajrianto Tohari yang menjadi putra mahkotanya Din Samsudin gitu ya. Kalau nggak turun Bang Lukman Harun almarhum, Allahu yarham, dubes keliling Muhammadiyah itu ya. Ya wallahu a'lam Mas Hajrianto ini berhasil atau tidak. Kita tahu itu sholat subuh masa pakai kunut itu pemuda Muhammadiyah gitu ya. Atau sama seperti kalau kita pengajian di pimpinan pusat pertengahan Ramadan model begini. Kalau dulu itu yang datang dari Garut itu Sadiep, Kang Muiz itu ya. Di pengajian pimpinan pusat Menteng Raya, Gedung Pusat Muhammadiyah Jakarta. Itu kalau sholat subuh azannya itu pakai as-salatu khairum minan naum. Untuk sholat oge teu naon gitu ya. Pokoknya banyak yang aneh-aneh lah. Jadi jangan diprotes ya Pak Ustadz Irfan. Kalau ada warga Muhammadiyah sholat Qiyamul Ramadannya itu sama persis dengan persis gitu. Jadi tanpa ada tasahud awal. Karena mazhab Jakarta itu begitu. Kalau yang ada tasawuf awalnya itu mazhab Jogja. Saya hendak menyatakan pengakuan bahwa rahmatan lil alamin ini sejak awal, sejak sedia kala dulu secara primordial diamalkan oleh Muhammadiyah, ini sudah diakui dalam bentuk tulisan karya tulis ilmiah oleh orang-orang sekelas sekaliber Profesor Dr. Deliar Nur, Profesor Dr. Bahtiar Effendi, dan Hajrianto Yahya Tohari. Kawan-kawan yang biasa surfing, berseluncur di internet, bisa dibaca tulisannya Hajrianto Tohari. Masuk ke Google, tulis alamat URL di Google-nya itu Muhammadiyah Gerakan Filantropi. Itu ada tulisan Hajrianto Tohari sebelum menjadi dubes seperti hari ini. Orang yang dibesarkan di Muhammadiyah dan membesarkan Muhammadiyah. Bukti yang lain di lingkungan Muhammadiyah ini sangat familiar, sangat akrab dengan teologi Al-Ma'un. Ini yang menjadi basis teologis pengimplementasian, perwujudan, pengamalan, penghadiran rahmatan lil alamin di lingkungan gerakan Perserikatan Muhammadiyah. Pada tahun 1920, PKO, penolong kesengsaraan umum, Assistant for Relief of Public Suffering, didirikan oleh Kiai Haji Suja, muridnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan menyampaikan pidato iftitah pada peresmian pendirian PKO, bahasa anak mudanya hari ini launching ya. Itu dengan menyatakan bahwa tanpa ada gerakan kemanusiaan menolong kesengsaraan umum, Muhammadiyah akan kehilangan ruhnya. Karena Muhammadiyah itu gerakan kemanusiaan, menghadirkan Islam di tengah-tengah sejarah kehidupan umat manusia. Luar biasa gerakan rahmatan lil alamin Muhammadiyah
bukan hanya sebatas Indonesia, bahkan mendunia. Muhammadiyah Surabaya, Muhammadiyah Jawa Timur berhasil membeli masjid. Saya sedang berusaha menyelami bagaimana anak-anak muda itu gemar baca. Terakhir pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur beli masjid di Eropa. Daerah mana itu? Kalau surfing, berseluncur di internet, yang dilihat, yang dicari apa? AMM nih, Angkatan Muda Muhammadiyah yang lagi saya ajak ngomong. Halo. Lah, dilempar pertanyaan, Muhammadiyah beli masjid di Eropa, mengembalikan kejayaan Daulat Bani Abbasiyah ketika dulu ada di semenanjung Andalus, Spanyol. Daerah Cordoba berhasil masjid yang asalnya gereja, yang didirikan masjid itu di zaman Bani Abbasiyah. Kan ada keturunan Daulat Bani Abbas itu ketika memimpin sebuah imperium, kekaisaran, kehilafahan, kabur dari Baghdad, itu lari ke Spanyol. Siapa namanya? Abdurrahman Ad-Dakhil. Daripada lama nggak ngejawab, mendingan langsung aja saya sebut lah gitu. Iya. Ditanya beli masjid aja, masjidnya di mana? Mengheningkan cipta juga. Iya. Itu bukti bahwa Muhammadiyah itu melaksanakan gerakan Islam rahmatan lil alam. Bukan hanya di Indonesia, bahkan skalanya mendunia. Pak Eris tegur aja saya kalau waktunya udah habis. Nah, saya sih seneng ngobrol gitu, mumpung dikasih mimbar kan. Dia loh ya, ini juga udah selesai kok. Penegasan dari saya, ini jangan dicari di internet ini. Kalaupun ada di internet itu, kalau anak-anak muda masuk ke Google ya, di googling, cari nama ini akan muncul beberapa bahan materi pendidikan dan pelatihan buat diklat aparatur Kementerian Agama. Ada sekitar 68 materi kediklatan yang saya sudah wakafkan lewat internet, yang itu bisa diakses, bisa diambil, didownload, diunduh oleh siapapun, bukan hanya orang di Indonesia. Ada beberapa yang bicaranya pakai bahasa Inggris, dia Muslim di Amerika, dia Muslim di Eropa, dia Muslim di Australia, di daerah Perth, daerah Adelaide, Australia. Itu minta izin mendownload materi-materi tentang keislaman dalam diklat aparatur yang pernah saya upload ke internet. Saya hendak menyatakan bukan dengan keangkuhan, ketakaburan. Saya pengen nama saya dikenang oleh orang, bukan hanya orang Garut gitu. Jadi oleh orang yang bahkan se-Indonesia dan sedunia. Padahal orangnya ada di Jalan Guntur, di Bentar gitu ya, di Kota Wetan gitu. Mung sakitu anu tiasa kapihatur, mudah-mudahan sasireun sabenjeureun aya mangpaatna oge. Nasrum minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu bade dialog mangga. Mungkin Siap. jawab ada ibu para bapak, para ibu ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini
Ibu yang di belakang dulu Bu ya. Mangga Ibu. Anu hijab berem. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.